Salam saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jumpa kembali dengan saya Togar Purba di Renungan Pagi Hari. Mari Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, kita siapkanlah hati dan pikiran kita untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajari kita jalan yang benar, jalan yang hidup menuju kebenaran tersebut. Maka perlulah kita melakukan setiap hari merenungkan firman Tuhan. Sebelum menjalankan segala kehidupan kita, mari bersama-sama hadir di channel Renungan Pagi Hari. Sebelum memulai renungan ini, tekanlah tombol subscriber di YouTube Saudara yang Salam Tuhan di channel ini. Mari kita bersepakat bersatu di dalam Tuhan. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami kenal melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Markus pasal 14, Markus 14 ayat 32 sampai 42. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebah diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali, mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucap doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan sangat luar biasa yang kita dengar, di mana temanya saya berikan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, saudara yang dalam Tuhan, sebelum Yesus ditangkap, sebelum juga Yesus disalibkan, dia melakukan suatu hal yang sangat baik, yaitu berdiam diri. Hal inilah yang perlu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita sudah sakit, baru kita sadar untuk berdoa. Tetapi Yesus bukan seperti itu, saudara yang dalam Tuhan, tetapi dia selalu untuk berdoa, untuk berdiam diri. Dan ini Yesus lakukan. Di mana Yesus lakukan bukan sendiri, Yesus mengajaki ketiga muridnya. Maka murid-muridnya yang disebut dalam firman Tuhan ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Itulah murid-muridnya yang diajak oleh Yesus tersebut, saudara Tuhan. Kenapa Yesus perlu mengajak? Karena kalau Yesus ini semata-mata untuk mengajari daripada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tahu seorang guru itu dia berbicara kepada Bapa di surga, dan itu harusnya ditiru oleh daripada murid-muridnya Yesus itu. Maka dikatakan di mana Yesus mengajak daripada ketiga muridnya, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh Yesus mengajak daripada murid-muridnya. Kalau saya memperhatikan, ini adalah suatu firman yang Yesus mengajari kepada murid-muridnya, karena suatu kali kelak mereka tidak bersama dengan Yesus, orang Islam Tuhan. Perlulah diajak, perlulah tahu dari segala yang dilakukan oleh Yesus itu.
Yesus berdiam diri, Yesus bersaat teduh, itu yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Maka disinilah Yesus perlu mengajak. Artinya Yesus ada seorang pemimpin ingin supaya bawaannya meniru yang dilakukan oleh murid-muridnya itu. Jadi hal inilah sangat yang baik kepada kita sebagai orang percaya. Bila kita sebagai pemimpin, maka kita perlu juga melatih anak buah kita supaya apa yang kita lakukan sebagai pemimpin dapat ditiru untuk dilakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus itu, di mana Yesus mengajak ketiga murid-muridnya. Dan saat itulah Yesus berbicara kepada dalam dia mengungkapkan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jadi ucapan daripada Yesus ini merasakan ada sesuatu kesedihan. Karena apa sedih? Karena ada yang akan terjadi di kemudian hari. Yesus yang sudah mau diserahkan, tetapi saat itulah murid-muridnya yang mungkin dalam mengikuti Yesus saat berdoa, mereka begitu tidak peduli apa yang dilakukan oleh Yesus saat berdoa. Maka dikatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ada sesuatu pengalaman di mana Yesus yang ingin diserahkan ini kesedihan, akan sedih seorang salam Tuhan. Kenapa sedih? Karena ada di dalam pikiran yang mungkin kita tidak tahu, tetapi sebagai manusia, kita juga sebagai manusia seorang salam Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesedihan. Kesedihan mungkin akan diserahkan di kemudian hari. Begitu juga ketika orang menghadapi atau ketika divonis oleh dokter, pastilah dia akan sedih. Sedih karena sudah tidak akan lama lagi di dunia ini. Seperti yang dialami oleh Yesus ini, dia katakan kepada muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi ucapan daripada Yesus itu mengingatkan kepada muridnya betapa yang akan memberikan motivasi kekuatan adalah dengan cara dia melakukan suatu sikap berdoa. Dia ucapkanlah kesedihan ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya melihat dari segala pemimpinnya, yaitu gurunya Yesus itu seorang salam Tuhan. Kesedihan ingin diperhadapi penyalipan, diperhadapi ingin ditangkap, itulah kesedihan. Nah, seorang salam Tuhan, tentulah orang juga akan sedih ketika divonis oleh dokter penyakit ada tumor, penyakit ada kanker, dan ada juga tidak akan lama lagi diucapkan, mungkin akan sedih seorang salam Tuhan. Nah, inilah yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya, mengalami kesedihan dan mau juga rasanya mati seorang salam Tuhan. Ayat berikutnya yang sangat menarik juga. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Jadi maju sedikit merebahkan diri berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Nah, saudara Tuhan, lalu daripadanya artinya apa, saudara? Yaitu pikirannya dikuatkan, tidak membayangkan di kemudian hari mau disalibkan. Itulah maksud daripada ucapan dari firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini yang kita dengar, yaitu seorang salam Tuhan. Lalu daripadanya ketika itu Yesus melakukan sikap berdoa. Nah, seorang salam Tuhan, kalau kita mungkin menghadapi ujian dan saat itu kita gentar dan saat itu juga kita akan takut gagal, takut juga tidak mendapat nilai yang bagus atau juga takut tidak lulus. Nah, saudara, biarlah kita belajar daripada sikap daripada Yesus itu. Saat itu kita berdoa, saat itu kita berdiam diri, itu sangat perlu Bapak Ibu dan saudara salam Tuhan. Karena dari situlah kita akan dimampukan, karena dari situlah kita akan dikuatkan, karena dari situlah kita akan juga mampu untuk akan menghadapi jawaban doa ketika kita mungkin diperhadapi ujian-ujian di sekolah kita atau ingin diperhadapi untuk lulus di perguruan tinggi. Bapak Ibu dan saudara salam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yesus supaya apa? Supaya kehendak daripada Bapa di surga. Maka dikatakan ayat berikutnya, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita bisa melakukan segala cara. Tuhan kita bisa menolong kehidupan kita. Itulah tidak ada yang mustahil yang diucapkan Yesus
Saat dia berdoa dikatakan ayat berikutnya, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, saudara, disinilah hal yang kita perlu ketika kita berdoa, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ketika kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ada orang memaksa kehendaknya sendiri, seorang salam Tuhan, saat dia berdoa, dia meminta, misalnya satu contoh, dia meminta jodohnya si B, tetapi Tuhan mengatakan tidak, tetapi karena dipaksa, akibatnya dalam perjalanan proses kehidupan, kemudian di parani sudah menikah, ada sesuatu kegagalan dan ada penceraian, seorang salam Tuhan. Karena apa? Karena memaksa apa yang dikehendaki. Maka seorang salam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya, biarlah kita belajar supaya kehendak Tuhan jadi. Kalau Tuhan menghendaki kita gagal, ya kita harus mengucap syukur. Kalau Tuhan menghendaki kita menghadapi segala sesuatu yang tidak mengenakan, kita harus mengucap syukur. Karena kehendak Tuhan akan memberikan suatu proses itu, saudara. Proses mungkin pembelajaran kita, proses pertumbuhan iman kita, karena dari situlah kita akan dididik sedemikian rupa seperti Yesus ini. Yesus mungkin dia mau supaya tidak ada penyalipan, itu saudara yang salam Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara melalui apa yang dilakukan oleh Yesus ini, dikatakan apa yang engkau kehendaki. Nah, saudara, kehendak Bapa di surga, kehendak Bapa di surga, atau yang dilakukan yang ketika Yesus berdoa, yaitu kehendak Tuhan yang jadi itu. Nah, kehendak Tuhan melalui penyalipan. Kehendak Tuhan harus dilakukan oleh Yesus. Walaupun Yesus itu sebagai manusia 100% mengalami kesakitan, mengalami penderitaan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus itu. Ayat terakhir yang sangat perlu kita menjadi perhatian kita. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, saudara, perintah yang diucapkan oleh Yesus, ucapan daripada Yesus mengandung sesuatu hal yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, tetapi murid-muridnya mengabaikan, saudara Tuhan, ucapan daripada Yesus, di mana ini sesuatu teguran. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, saudara, satu hari ada 24 jam. Berapa lama yang kita gunakan waktu kita? Apakah kita membuang waktu kita dengan beraktivitas sibuk terus dari pagi, siang, malam, tanpa kita bersaat teduh, tanpa kita meluangkan waktu berdoa, tanpa kita untuk mengucapkan apa yang kita ucapkan kepada Tuhan? Mari pada pagi hari ini teguran daripada murid-murid Yesus, biarlah juga memberikan sesuatu teguran bagi kita, supaya kita selalu ada waktu. Kalau murid-muridnya dinasihati untuk diucapkan, di mana Yesus mengucapkan, Simon, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, saudara, satu hari ada 24 jam. Berapa waktu yang kita gunakan? Mari kita sisihkan waktu kita. Tuhan tidak minta waktu kita lama. Kalau Yesus mengatakan kepada murid ini semata-mata oleh karena cinta kasih Yesus kepada murid-muridnya, supaya dapat dilakukan, supaya mereka kuat menghadapi cobaan yang suatu kali Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya, di mana ayat berikutnya berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi diucapkan oleh Yesus itu, dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Mari pada pagi hari ini sikap kita biarlah dapat kita lakukan. Kalau Yesus melakukan hal untuk berdiam diri, dan saat itu juga Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, supaya murid-muridnya dilatih untuk saat berdoa itu, di saat berdoalah ada kekuatan, di saat berdoalah ada jawaban. Maka di saat itulah Yesus mampu, Yesus kuat, Yesus siap menghadapi hal penyalipan itu. Nah, saudara yang salam Tuhan, mari pada pagi hari ini firman Tuhan yang menasihati kita
supaya kita mengambil waktu kita, baik itu seperti pada pagi hari ini atau juga kita mau kita berdoa kepada Tuhan kita yang kita sembah. Mari kita lakukan, karena di dalam doa ada kekuatan, karena di dalam doa juga ada kuasa, karena di dalam doa kita bisa melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di mata Tuhan. Demikianlah channel renungan pada pagi hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah luangkan waktu kita untuk seperti di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu sebagian. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang telah kami mendengarkan Bapa. Sebentar kami akan menjalankan roda kehidupan hari ini. Biarlah segala kegiatan kami dari pagi, siang, ke malam, Tuhan Kau memberkati. Inilah doa kami ya Allah. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.